wabarakatuh. Saya Febriani Aboya. Saya Lydia Bakari. Saya Siti Kurniawan Sofajar. Saya Henry Samad. Saya Melisa Diwandarsione. Di video kali ini saya dan teman-teman saya dari kelompok 3 akan memiliki tugas dari mata kuliah Sistem Informasi yang terkait dengan aplikasi pemantauan kesehatan mental. Oke teman-teman, kita masuk pada pengertian. Aplikasi pemantauan kesehatan mental adalah alat digital yang dirancang untuk membantu individu dalam mengawasi dan mengelola kesehatan mental mereka secara efektif. Aplikasi ini dapat diakses melalui smartphone atau perangkat lainnya dan sering dilengkapi dengan berbagai fitur untuk mendukung penggunanya. Nah, jadi teman-teman, inovasi ini diangkat atau dipilih karena untuk membantu memantau atau memeriksa kesehatan mental pengguna dengan mudah melalui gadget yang ada dan tentunya tanpa harus datang ke dokter atau psikiater terdekat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Manfaat dari aplikasi pemantauan kesehatan mental ini terdiri dari beberapa manfaat, yaitu yang pertama meningkatkan kesadaran diri, membantu pengguna memahami dan mengenali emosi serta kondisi mental mereka. Yang kedua, deteksi diri, memungkinkan identifikasi gejala sejak awal untuk intervensi yang lebih cepat. Yang ketiga, mengelola stres, memberikan alat dan teknik untuk mengatasi stres dan meningkatkan ketahanan mental. Yang terakhir, dukungan berkelanjutan, menawarkan dukungan yang konsisten melalui akses ke sumber daya dan komunitas. Kita akan melanjutkan materi mengenai metode aplikasi pemantauan kesehatan mental. Yang pertama ada pelacakan suasana hati. Metode ini memungkinkan pengguna mencatat dan mengukur suasana hati mereka secara berkala, membantu mengidentifikasi pola emosional. Kemudian ada jurnal emosi. Pengguna dapat menuliskan pikiran dan perasaan mereka yang mendorong refleksi dan pemahaman lebih dalam tentang pengalaman pribadi. Kemudian ada skala penilaian. Menggunakan skala misalnya 1-10 untuk menilai tingkat kecemasan, depresi, atau stres yang memudahkan pengguna dalam memantau perubahan. Kemudian ada kuesioner dan survei. Metode ini mengumpulkan data lebih sistematis tentang gejala dan kondisi kesehatan mental, seringkali dengan pertanyaan yang terstandarisasi. Selanjutnya ada mindfulness dan relaksasi, menyediakan panduan untuk meditasi, latihan pernapasan, dan teknik relaksasi lainnya yang dapat diakses langsung melalui aplikasi. Metode-metode ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran diri, memberikan dukungan, dan membantu penggunaan dalam mengelola kesehatan mental mereka dengan lebih baik. Tujuan utama dari aplikasi kesehatan mental adalah pengelola gejala, memberikan alat strategi untuk membantu pengguna mengelola gejala seperti kecemasan atau depresi. Kedua, dukungan emosional, menawarkan sumber daya dan dukungan berkelanjutan untuk menjaga kesehatan mental pengguna. Ketiga, peningkatan kualitas hidup, mendorong keterlibatan dalam aktivitas positif yang berkontribusi pada kesejahteraan secara keseluruhan. Keempat, koneksi sosial, memfasilitasi interaksi dan dukungan dari komunitas yang memiliki pengalaman serupa. Kelima, motivasi untuk bertindak, menginspirasi pengguna untuk mengambil langkah proaktif dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan mental mereka. Baiklah, itulah dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Kemudian di sini ada tantangan dalam aplikasi, yaitu yang pertama ada privasi dan keamanan data, kemudian ada keterbatasan akses, kemudian yang ketiga itu ada overwhelming informasi, dan yang terakhir ada keterlibatan pengguna.
Kemudian ada juga kesimpulan. Kesimpulan dari aplikasi pemantauan mental health bertujuan untuk memberikan alat dan dukungan yang diperlukan bagi individu dalam perjalanan mereka menuju kesejahteraan mental yang lebih baik dengan fitur yang bermanfaat dan sebagai salah satu cara untuk mengelola kesehatan mental yang proaktif. Baik, itulah pemaparan dari kelompok 3. Sekian dari kami. Wassalamualaikum.